90% penyakit ya disebabkan tuh karena pikiran dan perasaan. Nah, makanan itu 5%. Dan 5%-nya spiritual. Kedekatannya dengan Tuhan gitu ya. Nah, kan kebayang ya Mas, kalau 90% itu beban di pikiran dan di perasaan, ya wajah juga udah kelihatan Mas kusam. Kalau perasaan kita tuh banyak sampahnya, kesel, sebel, gregetan, itu udah pasti Mas nggak enak banget. Kalau kita liatin wajah aura ya, tadi juga Mas Hendra bilang bahwa aura itu berpengaruh di kehidupan lain, kayak hubungan sosial, rezeki apalagi. Ini rezeki pengaruh banget sama aura kita. Aura charming itu teknik yang berbeda ya Mas Hendra, karena kita tanpa bilang, Air, makasih ya udah membasuh wajah aku, membersihkan semua kotoran wajah aku. Tanpa itu pun sebenarnya dari dalam kita tuh udah keluar Mas Hendra, dari dalam diri kita. Ternyata ya, walaupun kita sudah jungkir balik, semuanya sudah dijalanin, kalau Allah belum menghendaki kita sembuh, ternyata belum sembuh. Gitu. Nah, kemudian saya bertemu dengan bahagia tanpa rekayasa. Kemudian kan 90% penyakit adalah dari pikiran dan perasaan. Setelah saya terima nih sama sahabatan, yuk kanker gitu kan, nggak apa-apa kalau kamu memang masih mau ada di tubuhku gitu saat saya nggak bisa jalan, nggak apa-apa kalau masih mau di tubuhku gitu. Aku menerima. Sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dengan Bu Vera. Jadi saya tuh baru menyadari Bu bahwa ternyata banyak sekali teman-teman itu yang pengen banget memiliki aura yang bersinar, banyak yang suka, banyak yang cinta gitu ya. Itu terbukti pada saat kemudian kemarin video kita tuh baru tayang yang batch 2, yang terapi aura ya, webinar aura charmingnya Bu Vera tuh baru tayang. Sebelumnya tuh masih sepi, belum ada yang daftar. Tapi baru tayang, terus kelasnya besoknya lagi langsung full tuh. Jadi itu artinya ibu-ibu, mbak-mbak itu tuh nggak kelihatan beraura gitu. Maunya selalu kelihatan cakep ya, wajahnya bersinar gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin seberapa besar kemudian pengaruh pola makan? Seberapa besar kemudian pengaruh makanan-makanan terhadap aura seseorang itu? Oke. Baik Mas Hendra, secara sains aja, secara ilmu pengetahuan, secara jurnal-jurnal internasional itu bahwa 90% penyakit ya disebabkan tuh karena pikiran dan perasaan. Nah, makanan itu 5%. Dan 5%-nya spiritual. Kedekatannya dengan Tuhan gitu ya. Nah, kan kebayang ya Mas, kalau 90% itu beban di pikiran dan di perasaan, ya wajah juga udah kelihatan Mas kusam gitu. Kan pengalaman juga ya, pengalaman saya juga dulu begitu. Dan terlebih sekarang saya punya banyak klien, karena saya jadi konselor dari 2016 ya sampai dengan sekarang. Itu klien baru sebentar aja saya terapi, itu udah langsung glowing banget wajahnya dan seperti habis mandi, cerah banget gitu. Tapi wanita-wanita pekerja hiburan malam, LC, ani-ani itu tanpa terapi auranya glowing-glowing, Bu. Betul banget. Kenapa coba? Karena happy Mas waktu ngerjainnya. Iya, bener. Kita juga ya, kalau ngerjain sesuatu dengan happy, itu akan terpancar Mas auranya. Jadi masalah Mas ya, kita sepanjang hari, dari pagi sampai pagi lagi, itu kerjaannya kesel aja. Perasaan kita bawaannya emosi aja. Kesel, sebel, emosi udah pasti, udah kecewa, segala macam tuh udah campur aduk dalam perasaan, apalagi dendam. Masya Allah. Pokoknya itu luar biasa deh, membuat wajah kita suram. Nah, kalau tadi Mas Hendra bilang, kok mereka yang itu begitu ya, kok wajahnya cerah? Ya kan mereka happy Mas waktu melakukannya. Iya dong. Iya kali. Jadi, sambil kerja. Poinnya adalah menemukan kebahagiaan di setiap momentum itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap aura kita. Pasti, harusnya. Terus
bagaimana Bu kita bisa mengetahui bahwa aura kita itu sedang stabil atau memang ini benar-benar butuh bantuan pihak eksternal, butuh terapi untuk kemudian mengupgrade auranya supaya menjadi lebih baik, dan harapannya supaya kemudian ya ini berpengaruh terhadap dimensi-dimensi yang lain, misalnya kayak relationship, rezeki. Kita itu sama siapapun tuh orang jadi nyaman karena vibrasi kita oke gitu. Itu gimana? Iya, jadi Mas, yang namanya vibrasi kita kan kalau dari dari hati kita tuh kan akan terpancar. Oke. Nah, kalau hatinya hanya terisi bahagia, Mas, ya, kalau hati hanya terisi bahagia, itu nggak usah diapa-apain, wajah itu udah cerah. Nah, kebayang nggak? Kebayang ya, kalau hati kita, kalau Mas Hendra bilang, bisa nggak kelihatan indikatornya gitu ya? Cek aja deh perasaan kita. Kalau perasaan kita tuh banyak sampahnya, kesel, sebel, gregetan, itu udah pasti Mas nggak enak banget. Kalau kita liatin wajah aura ya, tadi juga Mas Hendra bilang bahwa aura itu berpengaruh di kehidupan lain, kayak hubungan sosial, rezeki apalagi. Ini rezeki pengaruh banget sama aura kita. Nah, kenapa rezeki itu jadi pengaruh banget sama aura? Ya sekarang wajah aja nggak enak dilihat, Mas. Udah pasti kan relationship-nya aja udah pasti nggak enak. Nah, terus lagi, kalau kita ngomongin vibrasi yang nggak kelihatan, pancaran yang di sini kan yang memancar. Kalau pancarannya sampah, dalam hatinya sampah memancar, lalu kan menarik hal yang sama. Nah, makanya di teknik nanti detox aura, itu kan semudah itu membuang sampah-sampah sehingga aura kita terpancar secara alami dan mudah banget, nggak ada visualisasi, nggak ada afirmasi dan sugesti, udah langsung aja gitu. Jadi detox auranya Bu Vera tanpa afirmasi, tanpa sugesti, gitu ya. Nah, poinnya adalah bagaimana ketika kemudian sampah-sampah emosi itu udah terurai, maka kita akan menjadi pribadi yang baru, otomatis vibrasi, otomatis aura, wajah juga kelihatan bersinar, kelihatan menyenangkan dipandang begitu. Pasti. Nah, berarti ini kan urusan daleman ya, urusan dalam gitu. Artinya pada saat kemudian kita pengen berlatih nih, misalnya kita lagi disakitin sama orang, saat kita memutuskan untuk tidak membalas dan justru malah mencintai mereka, itu juga proses untuk menuju aura charming tadi. Iya, jadi nanti di kelas detox aura, kenapa harus ada di kelas ya Mas? Karena kan nanti dijelaskan dari awal sampai akhir. Karena gini, kan banyak ya caranya gitu ya. Tapi kan banyak orang nggak tahu pentingnya kenapa sehingga nggak praktek. Nah nanti di kelas itu akan detail tuh Mas. Jadi nanti ketika yang tadi Mas Hendra bilang ada orang yang nyakitin hati kita, itu kita dengan mudahnya Mas tahu. Oh ini. Dan kita kenal sama emosi kita. Waktu kita disakitin, itu emosi kita apa? Marah, sedih, atau takut. Karena ini adalah emosi dasar yang kolaborasi dalam perasaan kita. Yang nanti dia menjelma tuh jadi kecewa, jadi dendam, lalu jadi putus asa, bahkan merasa tidak berdaya. Nanti kita kenali ini. Nanti ada tuh caranya kita kenalin, semudah itu. Ada nggak Bu semacam kayak advice gitu, ritual kecil gitu yang perlu dilakukan di rumah secara kontinu supaya kemudian aura wajah kita itu senantiasa bersinar, awet muda, bercahaya. Kan ada ya wajahnya seseorang itu yang suram banget gitu ya, meskipun dia cakep, tapi kelihatan kok suram ya, cantik tapi kok suram ya, banyak beban ya dan lain sebagainya gitu. Nah maksud saya, ada nggak sih tips-tips tertentu gitu? Karena saya termasuk orang yang punya keyakinan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang berbicara, bercanda sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya. Nah, misalnya dengan pas kita cuci muka gitu ya, oh terima kasih ya, air sudah memberikan wajah aku yang bla 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 bla. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, apakah kemudian memiliki implikasi yang positif terhadap aura wajah seseorang? Oke, mungkin aura charming itu teknik yang berbeda ya, Mas Hendra. Karena kita tanpa bilang, air makasih ya, udah membasuh wajah aku, membersihkan semua kotoran wajah aku.
tanpa itu pun sebenarnya dari dalam kita tuh udah keluar Mas Hendra. Dari dalam diri kita. Karena apa? Banyak orang ya Mas Hendra, banyak orang yang begitu, tapi sebenarnya hatinya masih banyak sampah. Sehingga yang dilakukan itu impact-nya tuh nggak powerful. Contoh, kemarin saya ada terapi orang stroke. Dari kakinya sini ya, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Lalu saya ketemu. Terus dia bilangnya gini, Bu Vera, saya tuh ya selalu bersyukur. Nggak pernah nggak bersyukur. Saya bersyukur dalam keadaan apapun. Saya bersyukur tentang ini, tentang itulah gitu ya. Oke. Terus saya bilang, Bu, kalau kita tentang bersyukur itu di hati Bu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kalau Ibu udah bersyukur itu 50% kesembuhan akan lebih mudah. Saya bilang. Padahal tapi kita lihat ya Mas. Kalau orang yang full dengan rasa syukur, itu badannya sehat. Oke. Pasti sehat. Jadi bukan sekedar melepas beban-beban emosi aja, tapi juga dalam hidup sehari-hari kita harus berlatih untuk bersyukur gitu. Iya, tapi bersyukurnya tanpa berlatih bersyukur pun itu akan otomatis. Ketika sampah kita nggak ada, karena yang menghalangi kita bersyukur itu tuh di sini Mas, yang nggak kelihatan di perasaan gitu. Karena perasaan kita kan membentuk pikiran, lalu pikiran kita membentuk kata-kata, lalu kata-kata kita membentuk kebiasaan, dan kebiasaan dilakukan terus-menerus kan jadi habit kita, dan itu jadi karakter. Tapi kalau kita ngomong soal aura nih Bu ya, kita kan biasanya dalam urusan deal bisnis ya, prospek bisnis dan lain sebagainya itu kan ada yang namanya kesan pertama gitu. Nah, kesan pertama itu menurutku sangat-sangat menentukan sekali gitu. Oh ini orangnya enak, kayaknya bisa dipercaya deh. Nah makanya pentingnya gitu ya. Pentingnya kemudian membereskan luka-luka batin yang ada di dalam diri. Yang jika kemudian itu udah clear semuanya, udah terurai semuanya. Maka itu akan menarik hal-hal positif dalam hidup kita. Lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih sentosa gitu ya. Lebih sehat gitu ya. Betul, pasti. Itu udah pasti. Kesehatan juga menjadi isu paling penting di kelasnya Bu Vera. Iya. Bahkan nanti mungkin kita akan ada Miss Asih. Iya, Miss Asih. Dulu apa kanker ya? Dulu kanker payudara, stadium lanjut, lalu metastase ke tulang. Oke, nanti Ibu aja yang wawancara beliau sendiri ya. Oh gitu ya. Karena saya sama Bu Vera dulu ya. Oke. Nah, tapi Bu, sekali terapi langsung beres atau butuh berlatih terus-menerus di follow up sendiri di rumah? Gini, makanya saya senang banget semua klien saya anjurkan untuk ikut kelas. Kenapa? Karena di kelas itu kan tahu ya kenapa sumber kita jadi sakit, kenapa rezeki kita juga mampet. Nah, nanti itu maintenance-nya nanti ada yang harus dilakukan setiap hari. Tetapi bukan ritual yang ribet gitu, enggak. Jadi ritualnya santai banget gitu. Dan satu hal mungkin barangkali yang perlu diketahui sama sahabat-sahabat semuanya, bahwa Bu Vera tuh kalau bikin kelas tuh Zoom-nya itu sampai 2 hari. Jadi nanti kita ada batch 3 itu 20 sampai 21 April. 20 April dan 21 April ya Bu ya? Iya. Itu malam, mulainya sekitar jam 7:30 biasanya. Nah, hari pertama itu ngapain, hari kedua ngapain Bu? Oke. Jadi nanti di kelasnya itu tentang bahagia tanpa rekayasa. Karena bahagia ini jadi bahan bakar buat aura kita terpancar. Dan nanti kan bonusnya kalau aura kita udah terpancar, udah pasti rezeki udah pasti datang, kesehatan udah pasti datang. Karena kan ini yang jadi yang jadi keinginan semua orang ya, hidup sehat dan banyak duit kan gitu. Lalu ketika udah sehat, udah banyak duit, kita nggak akan lagi nyalahin Tuhan. Banyak orang kan hubungan bermasalah, uang juga bermasalah, terus semuanya bermasalah, akhirnya nyalahin Tuhan, kok aku sih yang gini, kok kenapa cuma aku sih, kok nggak selesai-selesai sih. Nah, jadi dari situ kita beresin dulu hari pertama, di-upgrade dulu rasa bahagianya, jadi dibuangin lagi sampah-sampahnya. Di hari pertama lalu ada tekniknya bagaimana, dan itu tekniknya gampang banget. Cuma nafas, tapi nanti saya kasih tahu kenapa harus bernafas, dan apa pentingnya nafas. Jadi nggak cuma sekedar bernafas, tapi ada cara-caranya lagi tuh. Dan itu simpel banget, sama sekali nggak pakai visualisasi dan sugesti juga afirmasi. Nah, di hari kedua, ini beneran yang kita buangin detox aura. Nanti detox aura bukan seperti detox aura lain biasanya juga ya.
ini beneran kita lihat dan kita masuk ke dalam diri. Itu tentang bagaimana kita lihat sampah-sampah yang ada di dalam diri kita, lalu kita kenali itu dan kita lepaskan dengan mudahnya. Ini mayoritas ibu-ibu ya. Ada loh bapak-bapak. Ya, tapi kan nggak banyak. Nggak banyak, iya. Nggak Karena banyak. yang butuh cantik ibu-ibu. Ya. Iya, bapak-bapak enggak ya. Ya, kebanyakan karena gini sih Mas, ya mungkin secara kalau kita lihat belahan otak yang berbeda laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan kan lebih banyak tuh menyimpan semua emosi di dalam pikiran dan perasaan. Mungkin kalau laki-laki lebih fokus kan gitu aja sih. Tapi memang menariknya banyak wanita itu merindukan sebuah kecantikan, tapi kecantikannya itu yang alami, yang natural gitu ya, yang natural. Dan menurutku ini bisa menjadi solusi sih, karena memang bagaimanapun juga orang tuh kalau luka batinnya besar, luka batinnya banyak, yang itu sudah terinstall dari kecil oleh keluarga, oleh lingkungan saat remaja, membangun relationship gagal di tengah jalan, semuanya itu kan berkontribusi banget membentuk sebuah jalan hidup. Dan itu kalau nggak kemudian diberesin, dirilis ya, kadang kita tuh berputar terus di masalah yang sama gitu, polanya pola berulang, looping gitu. Nah makanya bagi sahabat-sahabat yang misalnya merindukan wajah yang natural ya, tanpa make up, terus kalau misalnya bikin konten di media sosial itu juga nggak perlu filter karena sudah pede, wajahku cantik alami kok ya kan, nggak perlu make up yang tebal-tebal ya kan, nggak perlu filter, udah percaya diri gitu. Jadi ngefeknya ke situ. Iya pasti Mas. Jadi nanti kita tuh udah nggak peduli lagi apa kata orang ya, ini bagus nggak ya, ini nggak ya, nggak. Dan kan kalau berhubungan dengan bisnis, yang tadi Mas Hendra bilang kan ada pengusaha misalnya, kok ketipu lagi. Aku udah loh, klien pengusaha itu kerjaannya ketipu aja, ketipu lagi, kok bisa ya? Yang ternyata setelah didalemin lagi ya, setelah melalui terapi, ada banyak sampah di situ tuh, sehingga itu yang memancar. Lalu itu yang kita bersihkan. Nanti di kelas itu semua dibersihkan. Bismillah. Keren. Makanya kemarin tuh aku langsung, Bu, ini kayaknya banyak banget nih Bu, teman-teman yang butuh kelasnya Bu Vera pada WhatsApp semuanya gitu kan. Makanya pas kemarin ada acara kan, kita ada acara Mi'raj Kesadaran di sini Bu, di Jakarta, kebetulan 230 peserta lah ya. Wah sekalian lah ketemu sama Bu Vera gitu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah ternyata Bu Vera malah justru bawa temen yang sudah sembuh dari kanker ya, nanti bisa dieksplorasi tuh biar jadi pengalaman buat temen-temen. Artinya sakit apapun, kondisi seperti apapun, nggak boleh putus asa, nggak boleh hilang semangat, hilang harapan gitu ya. Karena barangkali dengan belajar bersama dengan Bu Vera ini ketemu jalan keluar solusinya. Harapannya kan begitu gitu ya Bu ya. Nah, Ibu pernah nggak menyaksikan melihat wajah klien, auranya tuh bener-bener berubah total gitu ya? Itu tuh efek yang paling besar tuh menjalani kebiasaan atau habit apa kira-kira gitu? Bisa nggak? Real case gitu. Dan itu bener-bener berpengaruh ke jalan hidupnya. Bukan hanya sekedar auranya saja yang berubah gitu. Oke. Jadi gini Mas, kan banyak ya klien yang datang ke saya. Wajahnya udah pastilah, meskipun make up-nya tebal gitu, meskipun tertutup oleh make up. Tapi kan jelas terlihat. Dari mata kan nggak bisa dibohongin ya. Mata tuh jendela jiwa. Nah, setelah selesai terapi, ya itu dia Mas akan berubah gitu. Dan yang pasti yang pada intinya bukan berubah di wajah deh Mas, di wajah, di perasaannya, dan orang itu jadi akhirnya semangat untuk meneruskan semua ide-ide yang dari pikirannya yang tadinya terhambat gitu. Semuanya jadi muncul. Oke. Nah kalau Bu Vera termasuk orang yang percaya bahwa seiring dengan bertumbuhnya pemahaman tingkat spiritual seseorang, itu kadang wajah ikut berubah. Pasti. Satu. Yang kedua, cara bernafas yang benar, terkadang sesimpel itu wajah seseorang bisa enak dipandang. Lebih cerah. Iya. Itu tuh gimana? Setuju nggak? Setuju banget. Makanya nanti di kelas kan memang dieksplorasinya di nafas. Jadi tarik nafas pelan gitu ya. Tahan di pikiran.
hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan lagi. Tahan di perasaan, hembuskan pelan-pelan. Ya itu kalau kita coba pelan-pelan aja, tarik nafas. Sambil ngerjain apapun ya, tarik nafas pelan. Tahan di pikiran, hembuskan pelan-pelan. Santai itu. Terus alirkan ke seluruh tubuh. Hembuskan pelan-pelan. Itu mungkin bagi teman-teman yang belum bisa ikut kelas bisa praktek dulu kali ya. Boleh. Merasa ada perubahan apa enggak? Boleh, Setelah boleh. Tarik nafas pelan, panjang, dalam gitu. Nah, coba Bu, ayo Bu, kita bisa ini praktek Bu. Oke, teman-teman, kita praktek gini ya. Praktek hal yang paling simpel banget deh, gitu ya. Oke, boleh duduk tenang, boleh tiduran, bebas aja ya. Kalau berdiri boleh nggak? Boleh. Mas Habib, ayo praktek Mas Habib. Oke. Nanti biar ditanya sama Bu Vera. Oke, yuk, bismillah. Pokoknya lemaskan seluruh otot tubuh bersendian. Kenapa harus lemas? Supaya seluruh tubuh ikut bernafas, gitu ya. Oke, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tarik nafas pelan. Tahan di pikiran. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Boleh lewat mulut, boleh lewat hidung, bebas. Senyamannya. Oke, lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan. Tahan di pikiran. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan. Tahan di pikiran, tahan, yuk hembuskan pelan-pelan. Oke, sekarang tarik nafas pelan lagi, hadirkan di perasaan. Hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang boleh nggak tarik nafas pelannya sambil senyum manis lepas dari hati. Say thank you ke diri sendiri ya. Itu perasaannya diisinya sampah aja. Yuk, boleh-boleh sekali-sekali ya. Sekali-sekali senyum manis lepas dari hati. Oke, yuk tarik nafas pelan. Oke, tahan di perasaan, tahan senyumnya, tahan, hembuskan pelan-pelan. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan lagi. Tahan di perasaan, senyum manis lepas dari hatinya, tetap tahan di situ, hembuskan pelan-pelan. Oke, tetap senyum manis lepas dari hati, tarik nafas pelan. Alirkan ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan seluruh tubuh ikut bernafas. Hembuskan pelan-pelan. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil bilang terima kasih ya Allah gitu. Tarik nafas pelan. Alirkan ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Hembuskan pelan-pelan. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan. Alirkan lagi ke seluruh tubuh. Hembuskan pelan-pelan. Lalu bilang, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Buka mata. Gimana rasanya? Enak kan? Rasa nggak? Tuh, wajahnya langsung beda loh, Mas. Rasa kan? Gimana, lebih enteng pikiran dan perasaan? Lebih enak kan? Lebih rileks, lebih enteng. Kalau wajahnya langsung. Tapi kalau wajah tetap langsung berubah sih. Ya memang begitu. Ya, kalau memang seseorang tuh ketika kemudian selalu jeda untuk ambil nafas yang panjang, terus kemudian dalam ya ditahan, terus dilepasin ya. Sesimpel itu bikin aura wajah berubah itu dari nafas aja gitu ya Bu ya. Nah, itu kan baru nafas. Tetapi kalau nanti di materi kan kita kasih tahu. Betul, terasa sekali Bu katanya. Nanti di materi itu kenapa harus tahan di perasaan? Itu tuh. Kenapa? Karena perasaan kita ini setiap hari isinya sampah. Jadi gini Mas, di materi bahagia tanpa rekayasa itu, saya akan jelaskan kenapa kita bernafas. Intinya, tubuh kita ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini punya kebutuhan. Ada pikiran sadar, bawah sadar, dan nirsadar. Nah ini dibahas satu-satu pikiran sadar apa, gitu kan. Pikiran sadar dari kepala sampai sini. Pikiran sadar tuh isinya apa? Pikiran sadar tuh pikiran, telinga gitu ya, dan semua panca indera punya kebutuhan. Kebutuhannya bisa nggak kita penuhin? Pikiran sadar. Bisa dong. Mikir yang enak-enak, bisa. Tapi meskipun isi pikiran saya negatif, nggak peduli. Pikiran itu nggak peduli itu negatif atau positif. Yang penting mikir, dia tuh nggak tahu. Yang penting dia mikir. Telinga. Terus apalagi mata itu bisa kita penuhin, mulut juga bisa. Tapi mulutnya ngomel itu enak banget,
buat kita ibu-ibu, ngomel itu udah paling enak banget. Gibah, enak banget gitu ya. Jadi itu enak bisa kita penuhin. Nah, nggak ada masalah dong pikiran sadar. Tapi pikiran bawah sadar, bisa nggak kita penuhin? Kebutuhan pikiran bawah sadar apa? Nanti ini yang dieksplor, Mas. Kebutuhan bawah sadar apa? Bawah sadar kan ranahnya perasaan. Apa, Mas, kebutuhannya? Pikiran bawah sadar. Bahagia. Apalagi? Bersyukur. Apalagi? Apalagi? Kebutuhan perasaan. Nanti yang dieksplor nanti kelas kebutuhan perasaan. Dihargai, iya. Dicintai. Dihargai, dihormati, dimengerti, dicintai. Pertanyaannya, ini bisa nggak kita penuhi sendiri? Gak bisa. Itu yang menyebabkan kita akan minta dari orang-orang untuk memenuhi itu. Nanti di kelas dieksplornya itu. Yang akan dieksplor di kelas itu. Sehingga nanti banyak orang itu nggak ngerti kebutuhan dirinya, kebutuhan perasaannya tuh nggak tahu kebutuhan perasaan apa ya. Nah, kebutuhan itu nanti dieksplor di kelas. Makanya nanti setelah selesai itu, nanti kita nafas itu akan lebih maksimal. Yang badannya sakit, yang kepalanya berat, itu akan sadar di situ. Ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kan punya kebutuhan. Ya mata kita bisa berkedip, jantung kita bisa berdetak, itu kan punya kebutuhan. Butuhnya apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya butuhnya nafas. Ya kebayang ya, kalau kita nggak berikan kebutuhan, ada organ yang berhenti. Misalnya penyakit-penyakit itu kan karena nggak dapat nafas secara sempurna. Gitu, nanti itu yang dieksplor di kelas di hari pertama. Jadi gitu. Itu di hari pertama ya? Ya, di hari pertama. Detox aura. Nah, hari kedua baru detox aura. Detox aura tuh kita akan lihat apa aja sih yang menyebabkan aura kita tuh mati semuanya gelap gitu. Lalu yang membuat kita rezeki kita nggak datang, yang membuat kehidupan kita jadi kayaknya lemah, letih, lesu itu tuh nanti di situ di detox aura tuh apa aja faktornya. Tapi kayaknya ibu-ibu tuh yang paling dibutuhkan yaitu tadi Bu, biar auranya bagus gitu ya. Disukai orang, dicintai banyak orang gitu ya. Kesan pertama begitu menggoda gitu ya. First impression itu kan menentukan segalanya Bu. Nggak nyaman banget sih sama orang ini. Nah, salah satunya mungkin teman-teman butuh detox ya, supaya kemudian bisa sampai di situ. Silakan kelasnya Bu Vera 2 hari teman-teman ya, tanggal 20-21 April, dan harganya murah sekali, 888.000 ya. Dan teman-teman sudah dapat record. Jadi kalau misalnya di tengah jalan ada kendala signal atau kemudian pas hari H nggak bisa ikut, tenang, ada recordnya, dan sahabat semuanya nanti yang sudah ikut bisa diputar ulang lagi kapanpun gitu ya. Yang terpenting adalah setelah ikut Zoom itu teman-teman bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru gitu. Saya pikir itu Bu Vera, dan setelah ini kita akan kasih kesempatan Bu Vera untuk memandu langsung Miss Asih ya, yang sudah punya pengalaman untuk dulunya itu pernah punya kanker payudara, tapi sekarang bisa sembuh dan menjadi corong kesembuhan bagi banyak teman-teman yang menderita penyakit yang sama begitu. Silakan kepada Miss Asih untuk meluangkan maju di depan bersama dengan Bu Vera. Miss Asih, terima kasih banyak loh nemenin saya hari ini di Ngaji Roso. Terima kasih juga. Iya. Oke, Miss, kan banyak ya teman-teman yang di luaran itu bertanya-tanya kan tentang aura charming dan gimana sih kelasnya dan benar nggak sih? Nah, teman-teman, kebetulan saya sama Miss Asih, beliau adalah klien awalnya, tapi sekarang jadi sahabat, juga peserta pelatihan saya di semua sesi pasti ikut. Dan Miss Asih ini yang pernah saya ceritakan kalau nggak salah di podcast yang keberapa ya? Yang pertama ya, kalau nggak salah yang pertama saya bilang bahwa ada klien saya yang sembuh dari kanker dengan hanya olah nafas yang tadi kita barusan praktekkan, dan juga melepas semua sampah-sampah yang dari perasaan. Nah, kalau teman-teman yang kanker merasakan nggak ada support system dari orang terdekat,
nggak ada yang lain-lain lah ya gitu ya. Nah, Miss Asi lengkap dia penderitaannya. Kita bilang sekarang dulu penderitaan ya, Miss, tapi sekarang enggak ya. Sekarang anugerah. Makanya waktu itu untuk Untuk para pasien kanker. Ya, untuk para pasien kanker waktu ada itu. Ada kelas musibah versus anugerah. Ya, coba Miss silahkan ceritakan tentang musibah versus anugerah itu seperti apa sih? Silakan. Ya. Oke teman-teman, jadi ketika kita divonis kanker, itu pasti anggapnya pasti musibah ya. Kita merasa bahwa itu adalah musibah. Ya. Gitu. Kita diselingkuhi oleh pasangan, pasti itu adalah musibah. Gitu kan. Terus apalagi terlilit hutang juga musibah, dan kesulitan-kesulitan hidup dalam hidup kita pasti itu adalah musibah. Ya. Tapi coba teman-teman, menurut teman-teman kalau diselingkuhi suami musibah nggak sih? Musibah. Atau terlilit hutang itu musibah nggak sih? Ya. Atau hidup rasanya nggak enak banget ya? Gini-gini aja. Gini-gini aja. Nggak pernah dianggap, nggak pernah dimengerti. Itu pasti nggak enak banget, gitu kan? Nah itu. Nah ternyata setelah saya divonis kanker itu dalam perjalanannya itu adalah anugerah yang luar biasa buat saya, bukan lagi sebagai musibah. Setelah saya bisa menerima semuanya dengan hati yang bahagia tanpa rekayasa. Tentunya setelah mengikuti kelas-kelas Aura Charming. Tapi gini Miss, kan kan setiap orang itu nggak mudah ya menerima yang disebut vonisnya, apalagi kanker gitu. Iya, betul. Kan nggak mudah. Nah, di awal tentu kan dirimu pun merasakan itu nggak mudah. Nah, bagaimana tuh perasaan dulu waktu saat menerima vonis kanker? Iya, dulu itu kan pas saat COVID ya. Saya menerima vonis kanker itu, menerima hasil patologi anatomi itu sendirian. Dokternya aja mau ngomong itu bingung gitu, mungkin takut ya, mungkin saya down, mungkin saya pingsan di situ, kan nggak ada yang mendampingi gitu kan, sampai dokternya bilang, Ibu beneran datang sendiri gitu? Iya dok, saya sendiri gitu kan, karena pada saat itu suami sedang menemani orang tuanya yang terkena COVID gitu. Jadi saya harus datang sendiri gitu. Nah ternyata sebenarnya saya udah membuka tuh hasil lab patologi anatomi bahwa di situ ada tanda keganasan gitu. Wah kanker nih gitu kan, nangis pasti nangis, pokoknya hanya air mata tanpa kata gitu. Nggak ada yang bisa menggambarkan perasaan itu gitu. Terus tapi dalam hati saya bilang alhamdulillah, makasih ya Allah kanker gitu, karena pada saat itu COVID varian Delta Mbak Vera, yang orang itu bisa sesak nafas, kelepek-kelepek langsung meninggal gitu. Nah, jadi kanker masih beruntung nih, masih dikasih kesempatan, masih ada kan? nafasnya ya. Nah itu teman-teman masih ada nafas. Nah, jadi ya untungnya saya gitu kan, itu tuh karena mungkin udah biasa struggle dari muda ya, hidup sendiri di Jakarta, udah merantau dari lulus SMP gitu ya. Jadi nggak tahu ya, mungkin dari dalam diri saya itu alhamdulillah Allah kasih kekuatan itu tadi, yang bersama kesulitan ada kemudahan, dan Allah kuatkan saya di situ walaupun sendirian. Ternyata alhamdulillah gitu, masih bisa bilang alhamdulillah walaupun kanker gitu. Tapi kan gini, sepanjang perjalanan kan aku tahu ya, maksudnya betul. nggak semudah itu ya, nggak semudah sekarang diucapkan bisa bilang terima kasih gitu kan. Nah coba dong Miss ceritain biar teman-teman bisa, yang teman-teman terutama yang kanker ya atau penyakit lainnya, don't worry, ini akan menjadi mudah. Silakan. Iya, saya tuh nggak cuma kanker sih, dari sebelum kanker itu sudah migrain itu sering banget, hampir tiap hari, dan itu sudah mati rasa separuh badan kalau saya migrain. Asam lambung, overthinking, pokoknya semuanya diborong. Nah setelah itu duarnya adalah kanker. Nah ketika kanker itulah dalam perjalanannya, awalnya kan karena penyakit medis, jadi saya full berobat medis. Saya ikut semua saran dokter deh gitu. Mastektomi radiasi kemoterapi semua dijalanin, sampai angkat indung telur semua dijalani gitu kan.
dengan segala up and down-nya pas kemoterapi gitu kan. Nah, ternyata semua treatment ini kan semuanya kita berharapnya sembuh dong. Iya. Iya. Dengan semua treatment itu kan semuanya udah dijalani sembuh dong gitu. Ternyata 3 bulan kemudian tiba-tiba nggak bisa bangun dan nggak bisa jalan. Oke. Gitu. Dan itu pada saat itu saya nggak bisa ketemu dokter karena antrian BPJS itu kan panjang, gitu kan. Mau ketemu dokter harus 3 bulan kemudian. Sedangkan saya nggak bisa jalan, sakit luar biasa, mau bangun, mau miring aja nggak bisa. Yang ngurusin siapa? Yang ngurusin anak saya umur 10 tahun. Sama anak kedua saya baru umur 5 tahun. Gitu kan. Okay. Pada saat itu sampai, ya Allah mama kalau mama lumpuh gimana gitu kan. Nah pada saat itulah saya turning point saya ya. Ternyata ya walaupun kita sudah jungkir balik, semuanya sudah dijalanin, kalau Allah belum menghendaki kita sembuh, ternyata belum sembuh. Gitu. Oke. Nah kemudian saya bertemu dengan Bahagia Tanpa Rekayasa. Kemudian kan 90% penyakit adalah dari pikiran dan perasaan. Nah, saya kemudian fokus ke membereskan apa yang ada di pikiran dan perasaan saya. Oke lah, saya tidak mengajak teman-teman meninggalkan medis, tidak ya. Jadi kita ada di gini ya, kalau sakit itu kan buahnya ya. Kita ibaratkan sakit adalah buahnya. Tapi kan ibarat sebuah pohon itu kan ada buah, ada daun, ada ranting. Sakit itu adalah buahnya. Kemudian kan di dalamnya ada akar. Nah, akar ini kan apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Nah, mungkin dokter bisa beresin nih buahnya, dipotong nih pakai mastektomi, radioterapi nih gugurin daun-daunnya, kemoterapi nih dihancurkan tumbang pohon. Tapi ada akarnya nih, yang dokter nggak bisa bereskan. Yang tahu kan kita, gitu, yang nyimpen semua di dalam itu kan kita, ya nggak? Gitu. Jadi di situ saya belajar di Aura Charming. Yang tekniknya itu simple banget, mudah banget, tapi kuncinya satu, jujur sama diri sendiri dan konsisten. Gitu aja sih. Jadi dilepaskan semua sampah ya. Jadi bonusnya deh setelah kan pakai teknik Aura Charming kan, yang ya pasti emang gampang banget sih deal sama diri sendiri. Nah, yang pertama itu terima, kemudian akui bahwa terima, yang diterima siapa nih? Terima dulu diri sendiri. Kekinian kita sekarang udah nggak lengkap lagi tubuhnya gitu. Saya udah nggak punya payudara, nggak punya indung telur gitu kan, udah nggak lengkap deh jadi wanita, bukan wanita seutuhnya. Gitu. Nah terus itu yang harus kita terima. Banyak orang-orang yang khawatir nih setelah, oh nanti kalau nggak punya payudara suaminya begini, oh nanti begini, nanti begitu. Nah perasaan-perasaan itulah yang sebenarnya meng-create kanker kita itu sebenarnya mungkin akan berkembang ya, akan mempengaruhi lah ya, mempengaruhi gitu kan. Nah terus diterima juga siapa sel kankernya. Banyak orang yang denial kan, di vonis kanker itu denial banget. Jadi saya terima nih sel kanker hadir dalam tubuh saya, gitu. Yang tadinya saya, kenapa sih ada kanker di tubuh aku? Kenapa harus aku kan? Gitu. Kenapa sih harus ada kanker, itu udah menghancurkan semuanya gitu. Nah setelah saya terima nih sama sahabatan, yuk kanker gitu kan, nggak apa-apa kalau kamu memang masih mau ada di tubuhku gitu saat saya nggak bisa jalan, nggak apa-apa kalau masih mau di tubuhku gitu. Aku menerima, aku mengasihi, pokoknya aku ya kita bersahabat, kita terima kayak selayaknya tamu. Nah gitu kan kalau Aura Charming kita ada beberapa bukan, jadi kita udah ini ya Miss, apa namanya, udah doa itu nggak lagi meminta kan. Nah apa yang dipraktekin dari teknik-teknik itu? Oke, itu kan udah aku nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah Ibrahim ayat 7 yang Mbak Vera kasih, yaitu ketika kamu bersyukur maka aku tambah nikmatmu. Nah jadi yang saya lakukan adalah fokus bersyukur. Alhamdulillah walaupun nggak bisa bangun tapi masih bisa bernafas. Alhamdulillah
Allah masih ngasih nafas tanpa batas, masih bisa sholat sambil tiduran, masih bisa. Pokoknya saya syukuri hal-hal kecil yang masih ada dan tersisa, ibaratnya gitu kan. Oke. Fokus bersyukur dan berterima kasih, gitu. At least saya masih bisa bertaubat dan memperbaiki diri. Dan berserah pada saat itu, kalau memang sudah yang terbaik, saya nggak ada usia, it's okay ya Allah, saya terima. Gitu. Oke, bisa jadi nerima banget kayak gini, Miss. Bisa jadi banget nerima kayak gini. Kesadaran apa sih yang waktu itu sampai oke, terima? Itu kesadaran apa sih yang ada waktu itu? Apa ya? Pokoknya udah yang di titik yang pasrah banget, sayang banget sama diri sendiri bahwa kita itu harus menerima diri benar-benar seutuhnya, seapa adanya, mencintai diri kita sepenuhnya gitu. Seperti yang sudah saya praktekkan di forgiveness terapi, itu kan semuanya udah lengkap tuh, tentang penerimaan, tentang maaf, dan doa melepaskan, gitu kan, semuanya melepaskan. Itu yang saya praktekkan itu forgiveness terapi aja tuh, Pak. Semua sesempatnya deh, pokoknya sepanjang waktu ya. Iya, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi audio itu. Yang itu ya, video suara aku gitu ya. Iya, jadi itu aku forgiveness terapi itu pagi, siang, sore, tahajud. Pokoknya ketika ini apa namanya? Itu. Pokoknya dalam sepanjang waktu, setiap kesempatan. Ternyata kanker itu perjalanan. Untuk membawa kita kembali lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Setelah ikutin semua peserta dari kan sering banget ikut peserta Aura Charming kan. Setelah ikutin, terus perubahan apa yang didapatkan? Masya Allah, itu saya menjadi diri yang baru ya pastinya. Iya. Dulu kan aku baperan pasti, terus apa ya, cepat tersinggung itu baperan, menyimpan dendam ya. Rezeki kelihatan. Karena gini, orang-orang tuh ya kalau gitu. Maksudnya kan dulu kan. Dulu jadi kayak perubahannya. Perubahannya di yang baru. Nah sekarang orang tuh penasaran gimana Miss rezeki dan gimana kankernya. Sembuh loh teman-teman dari kanker. Nah setelah saya mempraktekkan itu, kan 3 bulan kemudian baru dapat konsul dokter. Ya. Tapi aku sudah bisa jalan walaupun masih sakit. Tapi udah bisa jalan nih. Iya. Walaupun memang masih berasa sakit. Oke, periksa ke dokter, ternyata itu baru diketahui bahwa metas tulang. CA153 itu dari 16 ke 130. Nah, kemudian setelah periksa lagi, itu kembali normal. Gitu. Dan hasil bone scan yang tadinya ada lesi metastasis di OS iliaka, 3 bulan kemudian ada perbaikan dan tidak tampak lesi metastasis itu tanpa obat. Karena bukan meninggalkan medis, tapi karena memang keadaan waktu itu nggak ada yang support gitu. Yang ada yang mengantarkan ke rumah sakit, kemudian jadwal dokter juga nggak dapat gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang di luar sana sedang sakit, apapun sakitnya teman-teman, gak apa-apa. Miss Asi ini udah stadium akhir kanker dan metastase ke tulang, tapi teman-teman itu bisa sembuh. Cuma melepaskan semua sampah yang ada di pikiran dan perasaan. Tentunya memang nggak gampang ya, tapi nggak apa-apa, kan kita sama-sama, kita bareng-bareng supaya saling menguatkan, nggak cuma dalam doa ya, tapi kita akan support. Nah, konsisten, yakin, gitu. Kemudian jujur sama diri sendiri, karena banyak orang yang nggak jujur sama diri sendiri, denial, terus enggak kok aku happy, enggak kok aku nggak ada masalah gitu. Nah, itu yang harus kita akui di dalam diri kita, yang jujur sama diri sendiri. Orang lain bisa kita bohongi dengan senyum, tapi kita dalam hati kita sendiri kita pasti tahu. Nah, gitu teman-teman. Porak-porandanya kita bagaimana. Jadi teman-teman, bismillah. Semua mudah saat ini yang teman-teman sedang rasakan gak enak banget, yang teman-teman rasakan kayaknya hidup terpuruk banget, rasanya jatuh banget, bahkan gak ada orang lain yang nolongin, teman-teman gak sendirian. Banyak orang gitu, yuk kita sama-sama bangkit, sama-sama kita bangun, sama-sama kita berdiri lebih kuat. Bismillah, itu mudah. Nah, ini materinya ada di Bahagia Tanpa Rekayasa dan Detox Aura di tanggal